kami dari pengawas kecamatan menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Jadi bisa melaporkan apa-apa yang melanggar dari peserta pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Panwas Kecamatan Cibatu, dan di depan saya ini sudah ada ketuanya, yaitu Hasan Jeni. Kita sapa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, damang sabarna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan rezeki, umur, dan hidup dan kehidupan. Amin. 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 Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Pak, sebelum ke materi, kita terlebih dahulu seperti biasa di podcast-podcast sebelumnya, Bapak perkenalkan diri dulu, walaupun Bapak sudah dikenal, tapi Bapak kenalkan dulu. Assalamualaikum. Saya dari Panwascam Kecamatan Cibatu yang sekaligus sebagai ketua. Ya. Ketua merangkap Kordip SDM. Kalau ketua merangkap Kordip SDM. Kordip ya. SDM betul. Jadi semua ketua Panwascam itu merangkap Kordip SDM. Koordinator Kordip itu koordinator divisi sumber daya manusia. Okay. Jadi semua ketua Panwascam se-Indonesia mungkin itu merangkap Kordip SDM. Oke. Tempat tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Sinang Suka. Desa Sinang Suka. Desa Sinang Suka. Kemudian juga istri dan anak? Istri satu? Alhamdulillah istri satu, anak. Kalau semuanya ada 6 anak itu. Masya Allah, luar biasa. Meninggal 2. Meninggal 2, innalillahi wa inna. Tinggal 4, Pak. Yang 4 ya. 2 jodoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, kita ke materi. Bapak kan sebagai ketua Panwas nih ya. Minta dijelaskan Pak untuk tugas Panwas secara umum dan secara implisit. Mohon ya. Maaf. Oke. Biasalah campur gado-gado ya bahasa. Ya, boleh. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia. Ya, boleh. Sebelumnya saya juga memperkenalkan dari Panwas itu saya dibantu oleh 2 komisioner yang lain. Ada Kordip Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat yang dilakukan oleh Pak Dodi Arifin dari Girimukti. Pak Dodi Arifin itu sebagai Kordip Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Oke. Ada satu lagi, ya. Kordip Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Itu adalah Pak Aceng Dadang dari desa sini. Oh, dari sini ya. Sini desa Keresek. Itu paling dekat dengan Sekre itu. Oh iya betul. Pak Aceng Dadang. Sekrenya sekarang di mana? Saya tanya langsung. Sekrenya sekarang mau jalan Desa Wanakerta. Desa Wanakerta ya, ke Bakancau ya itu. Yang mau ke Bakancau itu. Okay. Jadi kami udah 2 kali pindah Sekre. Yang pertama di yang bekas KUA, yang kedua di Dapur Tilu dekat alun-alun, yang sekarang ketiga mudah-mudahan sampai akhir. Sampai akhir. Oke, ke materi lagi Pak. Boleh dijelaskan tentang tugas daripada Panwas tersebut? Tugas kami secara umum itu mengawasi seluruh perhelatan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Dari mulai pencoklitan data, terutama itu yang pencoklitan ya. Yang dasar. Ya. Dasar kan semuanya dari data. Betul. Semua dari data. Dari pencoklitan data, pemutahiran data. Makanya ada di itu bawahan PPS ada petugas coklit. Iya, betul. Pantarlih, kalau Pantarlih? Ya, Pantarlih. Pantarlih ya. Petugas pemutahiran data pemilih. Pantarlih itu. Ya. Betul. Ya, itu tugas secara dekatnya memang di
diawasi secara dengan oleh PKD, Oleh PKD. pengawas kelurahan atau desa. Oke. Dan itu di wilayah desa masing-masing kan. Memang itu secara umum diawasi oleh PKD, tapi perbedaan jumlah petugasnya kan tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang gimana? Kalau Pantarlih kan itu tiap TPS. Tiap TPS ada. Kadang-kadang kan kalau di satu desa ada yang 26 TPS diawasi oleh satu PKD, nah, gitu kan. Oh, itu secara ya, itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Secara itu kan. Tapi itu sudah ada aturan. Itu sudah ada aturan. Itu aturannya memang gitu. Tapi kami tetap, walaupun pengawas desanya satu, tapi tetap kami melakukan pengawasan secara menyeluruh ke seluruh TPS. Seluruh TPS. Okay. Dari satu PKD itu. Kadang-kadang dibantu oleh Panwascam kecamatan turun ke bawah. Kalau Panwas sendiri kan 3 orang ya tugasnya itu kan? 3 ya? Ya 3. Berarti kalau sekarang dilihat dari tugas, berarti keseluruhan pemilu itu Panwas itu memantau, termasuk PPK, ya, termasuk para caleg, termasuk kampanye juga. Kemarin di podcast sebelumnya saya juga sudah mempodcast Ketua PPK Kecamatan Cibatu. Ya. Menurut menurut Panwas, apakah kerja PPK sudah sesuai? Menurut saya dari mulai pemutakhiran data pemilih sampai sekarang, kemarin udah dari pemutahiran pemilih sampai penetapan DPT, saya kira kinerja PPK bagus. Bagus ya? Bagus. Tetapi nggak ditutup-tutupi ya, ini enggak. Lur, bagus ya? Bagus. Ya. Tapi kadang-kadang ada kesalahan sistem. Di mana kesalahan sistemnya? Misalnya ada pemilihan ganda kan ada. Pemilihan ganda, betul. Terus orang yang sudah meninggal masih masuk DPT ada. Mas, itu diawasinya oleh PPK atau Panwas juga ikut mengawasi? Panwas ikut mengawasi. Jadi terutama sekarang kalau udah sesudah DPT kan, sebelum penetapan DPT masih kita mengawasi itu orang yang meninggal, termasuk TNI Polri, ya TNI Polri kan kalau yang masih aktif nggak boleh, masuk DPT, nggak boleh masuk DPT. Berapa persen dari yang kesalahan-kesalahan itu berapa persen menurut Panwas? Yang dari PPK itu? Yang kalau dipersikan nggak tahu pasti Pak ya. 1% kah? 2% kah? Nggak tahu pasti. Ya. Kan kalau human error lah itu nggak 1% juga atau 0,0 sekian %. Paling kalau human error, tapi yang paling besar itu sistem. Sistemnya. Seperti gini. Tadi yang orang udah meninggal tapi masih masuk DPT kan, itu bagaimana itu? Kesalahan sistem dari mulai kan kadang-kadang orang meninggal kebanyakan tidak lapor kepada Disdukcapil. Disdukcapil kan udah pasti di Disdukcapil nama masih orang itu masih ada, ya otomatis di DPT masih muncul. Di DPT masih muncul. Itu tugasnya siapa? Memang kesalahan dari keluarganya sendiri, itu ke keluarga sendiri tidak. Kalau sebelum itu kan masuk di DPT. Ya di DPT. Nah, kalau untuk membenarkannya itu nanti untuk membetulkannya tugas Panwas atau PPK atau siapa? Begini, itu memang yang pertama pemutahiran data itu yang mulai Pantarlih. Ya. Tetapi sudah Pantarlih sudah dicoret sama Pantarlih, tapi tetap masih muncul di DPT. Tugas kami sesama penyelenggara Panwas beserta PPK, kami dari Panwas merekomendasi ke PPK itu bagaimana orang-orang yang sudah meninggal tapi masih ada muncul di DPT. Kata PPK memang itu sistem terus kami menandai orang yang sudah meninggal di DPT, menandai terutama
tiap TPS. Mm-mm. Jadi nantinya surat suaranya memang bagaimana aturannya. Betul. Paling kami sebagai pengawas juga karena itu sudah ditandai, kami di TPT kami juga jadi tahu itu sudah meninggal. Jadi terutama nanti kita sudah ada PTPS, pengawas TPS ditekankan. PTPS harus tahu DPT masing-masing tiap TPS. Apakah itu nanti akan terjadi sebuah kecurangan? Kalau misalkan itu yang sudah meninggal terus muncul, terus surat-suratnya bisa nanti digunakan? Saya kira tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. PPS juga disampaikan kepada KPPS. Tidak mungkin menyalahi aturan itu. Ya tadi seperti tadi sudah ditandai. Terus tidak akan melayangkan surat undangan kepada orang yang sudah meninggal tadi. Ada undangan C6. Ya, C6. Ya, saya kira karena sudah ditandai sudah meninggal, mungkin bukan mungkin, pastilah tidak akan dikasih sertifikat kepada orang yang meninggal tadi. Oke. Tapi kan kalau TNI Polri yang masih aktif itu ada juga sistem yang menuliskan bahwa ada misalkan muncul di DPT, itu gimana itu? TNI Polri yang masih aktif ya, terus muncul di DPT, itu bagaimana temuannya itu? Secara kalau sekarang dari Cibatu tidak ada temuan TNI yang masih aktif masuk ke DPT, tidak ada. Kalau nggak tahu di kecamatan lain nggak tahu. Kalau di kecamatan Cibatu saya rasa tidak ada. Kalaupun ada, kami dari PKD mungkin menyampaikan saran kepada kami supaya merekomendasi kepada PPK supaya dihapus dari DPT. Dari DPT. Atau dari kalau DPT udah memang sudah tidak bisa dirubah. Karena kan DPT itu kan daftar pemilih tetap yang sudah bisa dirubah, paling ditandai seperti seperti tadi yang orang meninggal yang masuk DPT. Oh begitu ya. Terus ini terkait dengan sekarang kan kampanye masih kampanye tertutup ya. Mengenai tentang kampanye APK, apakah selama ini di Kecamatan Cibatu ini ada yang melanggar? Ada temuan-temuan yang melanggar tentang APK? Kalau melanggar memang seperti di PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 70, pasal 71, memang APK tidak boleh ditempel atau ditempatkan di tempat, terutama tempat ibadah, masjid gitu, tempat pendidikan, sekolah, terus fasilitas masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit, terus fasilitas umum seperti tiang listrik, pohon sama itu juga termasuk pohon tetamanan sama itu di pasal 70. Selama ini di Cibatu ada yang temuan-temuan nggak? Memang banyak. Dilihat memang banyak. Banyak ya. Memang banyak. Apakah tidak diedukasi kepada calon bahwa jangan menempatkan APK di tempat yang sudah ditentukan dari undang-undang? Memang kami sudah menyampaikan, memang kami sudah 2 kali mengundang dari partai, 2 kali. Apakah dari Panwas itu mengumpulkan semua calon yang ada di Kecamatan Cibatu? Bukan calon tapi partainya. Partainya, bukan calon tapi partainya. Tapi apakah Panwas sendiri berkeinginan untuk mengumpulkan dari 12 untuk khususnya Cibatu ya? Iya. Apakah ada keinginan untuk mengumpulkan semua caleg dari Cibatu? Betul. Dari Cibatu. Karena kan sebentar lagi kita mau kampanye terbuka. Memang kampanye terbuka kalau secara tanggal dari 21 Januari nanti sampai 10 Februari. Tanggal 21 Januari kan sampai tanggal 21 Januari itu kan sudah mulai kampanye terbuka. Ya. Terus nanti ada arahan nggak? Atau nanti misalkan dari Panwas sendiri nih, sebelum kita ke kampanye terbuka, Panwas di Kecamatan Cibatu berkeinginan untuk mengumpulkan dulu, nanti memberi arahan, jangan sampai ada yang dilanggar, jangan sampai nanti ada ketentuan yang dilanggar. Ada keinginan nggak? Kalau ada keinginan memang ada, terutama memang kalau dalam seperti tadi kampanye terbuka.
takutnya seperti ada fasilitas pemerintah yang dipakai seperti mobil plat merah dipakai kampanye arak-arakan gitu kan termasuk pelanggaran terus atau masuk pelanggaran itu. Pelanggaran. Itu nanti kalau ada temuan begitu nanti Panwas melaporkannya kemana? Ke Bawaslu? Secara itu memang temuan dilaporkan langsung ke Bawaslu. Ke Bawaslu ya. Ke Bawaslu. Terus makanya dari itu dari Panwas Kecamatan Cibatu nih. Kita kan mau sebentar lagi saya ulang lagi ya. Kampanye terbuka. Kampanye terbuka. Ya. Kapan Panwas untuk mengagendakan bertemu sehingga nanti dari Panwas sendiri kan memberikan arahan kepada para calon supaya nanti tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ada rencanakah? Saya tanya, ada rencanakah? Kalau rencana nanti dulu. Tapi kami juga sudah punya grup WA. Seluruh partai yang ada di Kecamatan Cibatu sudah ada grup WA. Paling kami menghimbau dulu lah. Menghimbau dulu. Tapi alangkah enaknya itu dikumpulkan terus semua calon anggota yang ada di Kecamatan Cibatu. Ini masukan juga dari saya nih ya. Nah, jadi terima kasih. Jadi dikumpulkan semua calon di satu titik, kemudian diberikan edukasi kepada walaupun saya para calon yang Kecamatan Cibatu itu sudah luar biasa sudah paham, tetapi alangkah enaknya juga kan dari Panwasnya sendiri mengagendakan itu supaya nanti tidak terjadi temuan-temuan. Iya, bagusnya memang begitu. Ya, nanti kan tidak merepotkan kerja dari Panwas kan. Ini pas begitu nanti kampanye terbuka, banyak sekali pelanggaran, nanti kan yang repot Panwas sendiri kan? Iya, Panwas sendiri pasti repot. Seperti kampanye membawa anak kecil, itu pelanggaran. Itu kampanye membawa anak kecil pelanggaran? Pelanggaran. Itu. Apakah itu sudah diedukasi kepada para calon? Belum ya. Belum. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast kali ini nanti bisa diagendakan untuk bertemu dengan para calon untuk mengedukasi. Insya Allah mungkin kedepannya. Apa saja nih yang menurut Panwas ketika kampanye terbuka boleh disampaikan di podcast ini? Apa saja yang hal-hal apa saja yang akan melanggar ketika kampanye terbuka yang sudah diatur oleh undang-undang? Ya begini, tadi kan untuk tempat memang sudah ditentukan SK-nya sama KPU. Tempat di kampanye terbuka di Cibatu udah ada. Oh, di mana itu? Yang pertama di alun-alun Cibatu. Alun-alun Cibatu. Itu. Kedua lapang di Kondang. Oh, Kondang ya. Kondang. Terus lapang di Kertajaya. Tiga lapang di Genteng Pacing. Terus lapang di Sinang Suka sama lapang di Mekarsari. Ada berapa? 6 berarti? Berarti 6. Kalau selain di tempat itu berarti sama itu pelanggaran. Melanggar itu? Melanggar itu. Oh, berarti jadi kalau misalkan di tempat lain, misalkan di tempat terbuka atau di satu instansi, itu melanggar? Oh, jelas melanggar. Jelas melanggar. Temuan itu. Terus apa lagi yang selain daripada tempat itu? Dalam kampanyenya melakukan ujaran kebencian kepada peserta pemilu lain itu sama pelanggaran. Jangan sampai mencela kepada paslon yang lain. Ujaran kebencian itu sama, nggak boleh. Terus mempermasalahkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu sama pelanggaran. Pelanggaran juga. Mempermasalahkan itu sama. Terus ASN ada yang ikut kampanye ASN. Sekarang P3 juga sama. P3 juga jangan ya? P3K sama. Sama itu sudah masuk ASN. Tidak boleh berarti? Tidak boleh ikut kampanye. Terus tadi anak kecil jangan ikut kampanye. Terus fasilitas pemerintah seperti tadi mobil plat merah atau apa saja fasilitas pemerintah misalnya minjam bangku dari desa atau dari kecamatan, itu kan fasilitas pemerintah sama, itu nggak boleh. Ya, kalau bawa alat-alat atau APK dan segala macamnya, apakah ada yang misalkan APK nih yang dibawa? Ya. Apakah ada melanggar atau tidak? Kalau sambil kampanye membawa APK itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Melanggar. Oke. Terus sejauh ini yang sudah temukan sudah berapa kasus sampai dengan hari ini? Yang dari Panwas, baik daripada para calegnya ataupun di tataran yang lainnya, karena kan Panwas ini semuanya diawasi kan? Diawasi. Berapa persen atau berapa kasus yang sudah ditemukan oleh Panwas? Memang
kalau sebelum masa kampanye memang banyak kan itu APK yang dipasang memang itu APK, pelanggaran itu. Pelanggaran, jadi memasang APK sebelum masa kampanye. Ada di Cibatu? Memang banyak. Banyak ya. Makanya kami melakukan pembersihan dengan merekomendasi kepada Satpol PP, dan jadi kita sama-sama membersihkan APK bersama eksekutornya memang Satpol PP. Oh, eksekusinya Satpol PP eksekutor. Terus sekarang yang dilakukan Panwas nih, ketika kan ada pengawas di TPS, itu bagaimana bersinerginya untuk pengawasan di TPS? Apakah perekrutannya dari Panwas atau gimana? Memang perekrutannya dari Panwas. Dari Panwas. Dari Panwas. Kami membuka pendaftaran perekrutan Panwas dari tanggal 2 sampai tanggal 6 kemarin. 2 Januari sampai 6 Januari. Oh, kemarin sudah? Sudah semuanya? Sudah penuh, memang sudah penuh. Sudah melampaui kuota. Oh, berapa yang kuota yang diperlukan? Iya. Di Cibatu semuanya ada 216 TPS. 216 TPS, berarti 216 PTPS. Ya. Tapi yang daftar kemarin berapa? Yang daftar banyak, itu jumlahnya memang lebih dari 216, kelebihan 7 gitu. Oh, kelebihan 7 ya. Kelebihan 7 gitu, kelebihan. Iya. Kelebihan 7. Itu kerjanya nanti di TPS itu ya? Ya, kerjanya TPS hari H. Hari H. Nanti laporannya kemana? Hierarkinya langsung ke Panwas? Ke PKD dulu, kepada pengawas desa. Pengawas desa dulu. Kalau misalkan ada nanti temuan-temuan, ya, baru nanti dilaporkan ke PKD dan PKD nanti ditindaklanjuti oleh Panwas. Makanya sekarang PTPS kan sekarang sudah musim Android, jadi sudah bisa memfoto lagi, sekarang mendokumentasikan kalau nanti ada pelanggaran. Ada nggak salah satu calon yang 12 di Kecamatan Cibatu ini melanggar? Saya kira tidak ada. Tidak melihat ada pelanggaran lah. Tidak melihat pelanggaran. Belum melihat adanya pelanggaran dari. Tapi kalau kampanye tertutup begini pernah ditemukan nggak di Cibatu? Kampanye tertutup, memang seharusnya kalau mau kampanye peserta caleg itu mau dari partai atau dari calegnya harus minta izin dulu, melakukan pemberitahuan lah kepada pengawas, pengawas desa atau pengawas kecamatan. Nanti kami atau dari pengawas desa itu melakukan pengawasan. Takut di kampanye tertutup atau itu disebutnya pertemuan tertutup. Ya, pertemuan tertutup. Pertemuan terbatas gitu ya. Betul. Itu pertemuan tatap muka, itu takut-takutnya ada pelanggaran seperti tadi. Ada anak kecil. Terus melebihi kuota 1.000 orang. Memang kalau kampanye tertutup atau terbuka? Tertutup. Jadi kampanye tertutup maksimal 1.000 orang. Maksimal 1.000 orang. Seperti di hotel atau di gor, memang gor di kita nggak ada yang menyampai 1.000 orang. Tapi itu peraturan. Kalau di kota kan ada hotel, aula hotel kan gitu ya. Ada ballroom gitu. Itu kuotanya rapat tertutup atau pertemuan tertutup atau pertemuan tertutup 1.000 orang maksimal. Maksimal 1.000 orang. Jadi kalau kampanye terbuka bebas. Terus selama ini apakah ada intimidasi dari pihak luar ke Panwas? Tidak ada. Kalau sebelumnya kan di tahun-tahun sebelumnya saya pernah dengar juga ada intimidasi juga ke Panwas. Tapi untuk sekarang di Kecamatan Cibatu alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Di Kecamatan lagi kayaknya tidak ada. Tidak dengar saya dari Panwas Kecamatan lain. Oh gitu, tidak ada ya. Tidak mendengar. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tidak. Nanti walaupun nanti begini, nanti ketika kampanye terbuka dari mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari, kalaupun nanti ada temuan-temuan dari kampanye terbuka itu, diharapkan jangan ada intimidasi kepada Panwas. Panwas nanti kan kalau ada temuan langsung melaporkan. Iya. Melaporkannya langsung di hari itu juga atau nanti di berikutnya?
di hari H. Di hari H itu langsung. Begitu ada pertemuan, ya. Panwas bikin laporan langsung ke Bawaslu. Ya. Jadi pertemuan itu harus segera dilaporkan supaya tidak basi ya. Oke. Supaya tidak basi kan melebihi dari 7 hari kan basi itu. Betul. Itu. Jadi kalau beda 7 hari itu sudah basi. Sudah ya? basi. Okay. Kalau saya balik lagi, kalau tadi jadwal itu diaturnya jadwal kampanye diaturnya dari Panwas atau dari PPK? Dari KPU langsung. Dari KPU. KPU langsung. KPU melalui kepanjangannya ada yang di Kecamatan PPK. Ya. Jadi dikasih tahunya oleh KPU atau oleh PPK? Jadi KPU memberikan jadwal kepada PPK, nanti PPK memberikan jadwal kepada kita. Jadi memberikan jadwal ya? Jadwal, okay. supaya kami mengawasi lah. Apa yang diinginkan Akang sekarang? Yang diinginkan oleh kami koordinasi baik dengan PPK lah, bersinergi baik dengan PPK. Yang kami harapkan pemilu tahun 2024 ini lancar lah. Amin. Lancar, sukses tanpa ekses gitu. Amin, 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 amin. Jadi amin yang paling serius dari kami. Jangan sampai ada apapun yang terjadi, wabil khusus untuk yang di Kecamatan Cibatu ya. Jadi pemilu kali ini jangan ada eksesnya, apalagi terjadi huru-hara. Itu jangan sampai seperti itu ya. Betul Pak. Yang terakhir, statement closing terakhir dari Panwas. Kepada para peserta pemilu, laksanakanlah kampanye dengan baik, dengan benar, dengan mengikuti aturan dari KPU supaya damailah pemilu tahun 2024. Terus lakukan dengan cara-cara yang baik untuk mengambil hati para pencoblos, terutama ya yang biasa terkenal money politik, terus apa sajalah yang melanggar aturan. Semoga terutama para caleg yang ada di Kecamatan Cibatu ada yang jadilah. Amin. Ada yang jadi. Amin. Minimal 1 orang. Minimal 1 orang. Minimal 1 orang. Ya maunya sih lebih ya. Amin. Maunya sih lebih. Begitu dari Garut, DPRD Garut atau dari DPRD provinsi. Salah satu wewenang dari Panwascam atau pengawas kecamatan adalah menerima aduan atau laporan baik dari peserta pemilu ataupun dari masyarakat. Makanya kami dari pengawas kecamatan menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Jadi bisa melaporkan apa-apa yang melanggar dari peserta pemilu, bisa langsung dilaporkan baik ke pengawas desanya masing-masing atau langsung ke pengawas kecamatan. Jadi bisa dilaporkan ya? Bisa dilaporkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh masyarakat langsung bisa. Kalau ada temuan itu langsung aja melaporkan atau ada call center? Langsung aja ke Sekre Panwas Cibatu. Jadi tidak mengenai HP. Memang sekarang juga ada yang nge-WA ke saya. Ini ada misalnya baligo saja ada yang menutup. Gitu. Ada yang menutup oleh apa stiker partai lain misalnya, serta dari caleg lain. Saya jawab langsung saja datang ke Sekre Panwas. Tapi ditunggu-tunggu tidak ada. Bagaimana kami menindaklanjuti kalau begitu gitu kan? Harus proaktif juga. Iya. Harus proaktif. Iya. Jadi harus jelas siapa pelapornya itu. Jadi jangan melalui HP kan? Harus termenuhi. Tertulis ya. Iya. Harus tertulis. Harus ada syarat formil dan material kalau dalam laporan. Jadi kalau melalui WA itu tidak jelas lah. Disuruh datang ke Sekre tidak ada juga. Tidak ada. Kalau begitu bagaimana kami menindaklanjuti? Jadi kadang-kadang ada yang menganggap Panwas tidak bekerja. Ya, ini tidak itu padahal mah salah dia sendiri melapor tidak langsung ke Sekre. Kan nanti melapor ditulis. Iya. Pelapornya. Iya, harus memenuhi syarat formil dan material kan. Begitu kalau menurut kami.
Jadi kalau melalui WA dan telepon bagaimana kami menindaklanjuti. Jadi jangan salahkan kami kalau tidak menindaklanjuti laporan dari peserta pemilu yang atau dari masyarakat yang merasa ini ada pelanggaran. Tapi tidak langsung datang ke sekre. Kalau melalui WA bagaimana kami menindaklanjuti kalau tidak memenuhi syarat tadi, syarat formil dan material. Oke, berarti itu ya. Jadi nanti langsung masyarakat proaktif untuk melaporkan langsung ke Panwascam. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran bisa melalui WA atau lebih bagus, lebih baik langsung ke sekre Panwascam yang ada di sana ya sekarang ya. Yang mau jalan ke Babakancau. Ke Babakancau nanti sana. Oke. Saya tutup dan saya petik dari Panwas Kecamatan Cibatu. Untuk para peserta pemilu, ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Panwas. Dengan pemilu yang baik, insya Allah akan nanti menghasilkan para calon legislatif yang baik pula. Terima kasih, saya Dadang Sudirang bertugas, dan di depan saya Ketua Panwas Kecamatan Cibatu, Pak Hasan Jaini. Terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.